Selamat datang dan selamat menikmati. Cheonhwa memerintahkan agar semua non-petarung untuk segera mundur dan semua tank maju ke depan mempertahankan barisan. Pertarungan dengan penjaga dungeon pun tak dapat terhindarkan. Saat tim utama sedang sibuk bertarung, tim solo player terlihat sangat kesulitan dan meminta bantuan. Tapi Cheonhwa tidak menghiraukan mereka dan hanya fokus pada tim penyerang saja. Menurut Cheonhwa, korban jiwa tidak dapat dihindari. Dirinya tidak punya waktu untuk khawatir dengan tim yang lain. Bila dibandingkan dengan anggota guild yang belajar tentang strategi, tim solo player kurang berpengalaman untuk bekerja dalam tim. Saat tim solo player sudah pasrah akan nasib mereka, tiba-tiba saja Teresa datang dan menyelamatkan mereka. Teresa juga menyadari kalau ada dua penjaga yang melewati tim penyerang. Tim para non-petarung akan dalam bahaya, lalu Teresa bergegas menuju ke bagian belakang. Keadaan tim non-petarung sangat menyedihkan. Mereka diserang tanpa bisa melawan balik. Saat salah satu porter akan menemui ajalnya, Jin Hyuk datang dan membunuh penjaga itu. Dan saat penjaga kedua akan menyerang, Jin Hyuk merapalkan sihir apinya. Ia tidak membunuh penjaga itu, karena ingin tetap menjaga levelnya di 1. Tapi tiba-tiba saja, Teresa datang dan menjauhkan porter itu dari Jin Hyuk. Teresa menganggap Jin Hyuk adalah pelaku yang membangunkan penjaga dan menyerang para porter. Teresa terus menyerangnya, walaupun Jin Hyuk menyangkal dan menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya Jin Hyuk mendorong Teresa sampai menabrak tembok, lalu menodongkan pisaunya sembari berkata, bila dirinya adalah pelakunya, Teresa pasti sudah ia bunuh sekarang. Lalu porter itu datang dan menjelaskan kalau Jin Hyuklah yang menolong dan bukan pelakunya. Sepertinya Teresa baru sadar kalau dirinya sudah salah paham. Teresa meminta maaf kepada Jin Hyuk dan bertanya, mengapa Jin Hyuk menyembunyikan identitasnya. Jin Hyuk berkata, alasannya sama seperti Teresa. Teresa menggunakan Guild Zion sebagai pengalihan untuk mendapatkan Peter Covenant untuk kelas quest miliknya. Sementara, dirinya juga mencari sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Jin Hyuk menawarkan kerjasama dengan Teresa. Mungkin saja barang yang mereka cari ada di tempat yang sama, dan juga dirinya mengetahui cara menyelesaikan dungeon ini. Sedangkan tim penyerang dan Cheonhwa tidak setuju kalau Teresa ingin bergerak sendiri. Teresa mengatakan, tidak akan ada banyak yang berubah bila dirinya tidak di sini. Mereka semua juga tahu cara menyelesaikan dungeon ini. Selain itu, berdasarkan kontraknya, setiap pemimpin mempunyai otoritas yang sama sampai pertarungan melawan bos. Akhirnya Cheonhwa memperbolehkan Teresa bergerak sendiri. Teresa juga meminta satu porter untuk membantu dirinya. Mendengar itu, para porter terlihat sangat gelisah. Mereka bahkan tidak berani menatap mata Teresa karena mereka takut akan dipilih olehnya. Tapi Jin Hyuk mengangkat tangan dan akan mengikuti Teresa. Para porter mengkhawatirkan Jin Hyuk dan mencoba menasehatinya. Jin Hyuk menyadari kalau mereka tidak akan percaya dengan alasan yang setengah-setengah. Dirinya harus bersandiwara dan meyakinkan mereka. Jin Hyuk berkata, inilah saat bagi dirinya untuk berkorban demi orang yang ia cintai, walaupun dirinya tidak kuat dan mungkin mati dalam perjalanan. Para porter termakan sandiwara Jin Hyuk. Mereka berpikir, kalau Jin Hyuk cinta mati terhadap Teresa, seperti itulah cinta anak muda. Setelah mereka sampai, Teresa menunjukkan kepada Jin Hyuk di mana Peter Covenant berada. Saat mereka sedang berdiskusi strategi yang akan mereka jalankan, tiba-tiba notifikasi muncul. Tampaknya bos dari dungeon itu memperhatikan mereka. Jin Hyuk berpikir, monster tidak pernah tertarik pada player sebelumnya. Sepertinya ini akan jadi hal yang menarik. Teresa berpikir kalau mereka sepertinya menarik perhatian bos monster. Apa mungkin bos monster mengakui mereka? Tapi Jin Hyuk membantah itu dan mengatakan, kalau bos monster itu tertarik pada dirinya. Teresa bertanya kepada Jin Hyuk, bagaimana mereka bisa menyelesaikan tempat ini dan apa yang harus dirinya lakukan. Teresa langsung melompat ke bawah dan kehadiran Teresa memancing perhatian para undead. Teresa langsung membuff dirinya dengan Divine Power. Jin Hyuk berkata, tugas Teresa sangat mudah, hanya pancing saja perhatian para undead. Saat kekuatan Divine Power dipancarkan, para undead akan kehilangan akal mereka. Saat para undead terpaku pada Teresa, Jin Hyuk melompat melewati lautan para undead. Tapi tiba-tiba saja, sebuah serangan sihir mengenai Jin Hyuk. Ternyata ada Elite Lich yang menjadi pemimpin para undead.
Jin Hyuk tampak baik-baik saja dan sudah memprediksi hal ini. Tapi, ada Dulahan juga yang ikut menyerang Jin Hyuk. Jin Hyuk merasa kalau semestinya Dulahan tidak ada di sini, apakah alurnya berubah karena ia membawa Teresa dengannya? Jin Hyuk tahu kalau serangan Elite Lich sangat kuat, bahkan Dulahan mati dalam satu serangan. Ia berencana memancing serangan Lich itu untuk menghancurkan penghalang yang menjaga peti. Tampaknya rencana Jin Hyuk berhasil, penghalang itu hancur karena serangan Elite Lich. Elite Lich hanya bisa terdiam, kena tipu oleh Jin Hyuk. Saat Jin Hyuk mengalahkan para Dulahan yang tersisa, tiba-tiba saja seseorang membunuh Elite Lich. Orang itu berkata, akhirnya ia menemukan Jin Hyuk. Dirinya tahu kalau Jin Hyuk pasti akan datang ke sini, lama tidak bertemu. Jin Hyuk bertanya, siapa kamu? Mendengar itu, orang itu terlihat sangat kesal karena Jin Hyuk tidak mengenali dirinya. Jin Hyuk menggunakan Eyes of the Truth. Ternyata orang itu bernama Cheon Yusong. Untuk mengcopy skillnya, Jin Hyuk harus mengalahkan Yuseong dengan pedang. The Engraved Iron Sword of Qianlong. Pedang itu menghilang dari Museum National Korea. Bila Yusong yang mengambilnya, mungkin dia adalah orang itu. Kembali saat Tower of Trial masih sebagai game, ada seseorang yang setelah kalah darinya sekali, terus-menerus menantang dirinya. Tidak peduli dirinya ada di mana dan sedang apa. Orang itu terobsesi dengan berpenampilan dan berlaku seperti warrior. Apakah Yusong adalah si pengintai psikopat itu? Yusong berkata, ia tak percaya Jin Hyuk tidak mengenali dirinya, hanya karena game berubah menjadi kenyataan. Apakah Jin Hyuk tidak menganggap ada dirinya? Jin Hyuk berkata, dirinya mengingat sekarang. Ia sempat teringat saat melihat pedang itu menghilang di museum. Apakah Yusong adalah orang yang selalu mengikuti dirinya, terus menantang walaupun tahu akan kalah setiap kali? Yusong berkata, kali ini semua akan berbeda. Sekarang mereka berdua memulai dari awal lagi, tidak mungkin dirinya akan kalah. Jin Hyuk berkata, bila Yusong memaksa, dirinya tidak bisa menolak, tapi temannya tidak akan tinggal diam dan menonton saja. Yusong mengaktifkan skill Battlefield of Selection. Dengan skill itu, ia dapat memaksa seseorang berpindah tempat dan berduel satu lawan satu. Sebelum berpindah tempat, Jin Hyuk mengambil sesuatu dalam peti makam. Lalu Jin Hyuk berpesan kepada Teresa untuk menunggunya sebentar. Setelah mereka berpindah tempat, Yusong berkata, tidak akan ada yang mengganggu kita sekarang. Mari bertarung sekali lagi. Jin Hyuk berpikir, kalau Yusong menggunakan skill uniknya untuk melemahkan dirinya, situasi ini sangat tidak menguntungkan baginya. Muncul notifikasi, special skill diaktifkan. Saat situasi tidak menguntungkan bagi Jin Hyuk untuk mengcopy skill, syarat untuk mengkopinya akan dirubah. Jin Hyuk dapat langsung mengcopy skill milik Yuseong. Jin Hyuk memilih untuk mengcopy skill unik Sword Song. Pengertian, akan ilmu pedang akan meningkat. Tubuh Jin Hyuk akan secara natural beradaptasi dengan pergerakan pedang, dan semua indera menajam. Yusong langsung maju menyerang, dan Jin Hyuk melawan dengan menggunakan pisaunya. Melihat cara bertarung Jin Hyuk, Yusong berkata, apa yang Jin Hyuk rencanakan? Apa yang terjadi dengan serangan khas jarak menengah milik Jin Hyuk? Mengapa hanya menggunakan pisau melawan dirinya? Jin Hyuk menjawab, untuk sekarang dirinya nyaman menggunakan pisau, dan ternyata cukup menyenangkan. Yuseong merasa dirinya diremehkan, dan langsung menggunakan skill Sword Aura miliknya. Sambil menghindar, Jin Hyuk berkata, apakah Yusong tidak berlebihan? Menggunakan aura melawan pemula yang baru saja belajar menggunakan pisau. Dengan marah, Yuseong berkata, Jin Hyuk memanggil dirinya sendiri seorang pemula adalah murni omong kosong. Jin Hyuk merasa kalau pedangnya akan tumpul bila terus-menerus menangkis aura itu. Kalau begitu, ia akan membuat skill yang dapat melawan aura milik Yuseong. Jin Hyuk menggabungkan skill Sword Song dengan Demon Spirit Marble. Penggabungan berhasil, Jin Hyuk mendapatkan skill Grave of Swords. Setelah Jin Hyuk mengaktifkan skill barunya, badannya terasa sangat sakit. Dirinya hanya menggunakan 1/10 dari kekuatan penuh skill itu. Sepertinya magic level miliknya masih belum cukup untuk mengatasi itu. Yusong merasakan energi yang begitu besar. Ia sudah membuat tempat yang menguntungkan baginya. Bahkan Jin Hyuk tidak menggunakan serangan khasnya. Tapi mengapa dirinya tidak dapat menang? Di dalam game dan di dunia nyata, dirinya bekerja keras setengah mati hanya untuk mengalahkan Jin Hyuk.
mengapa dirinya masih belum dapat melewati Jin Hyuk. Yusong menyerang lagi dengan auranya, tapi Jin Hyuk dengan mudah mematahkannya. Jin Hyuk bergerak dengan cepat ke belakang Yusong dan menyerangnya. Yusong menahan serangan itu dengan kewalahan, dan dengan satu gerakan, pedang Yusong terlepas dari tangannya. Jin Hyuk berkata, sepertinya dirinya menang lagi. Dirinya tidak yakin kalau ini kemenangannya yang keberapa. Yuseong mengatakan, ini sudah yang ke-138 kali. Bunuh dirinya sekarang. Jin Hyuk berkata, lain kali saat mereka bertemu lagi, akan jadi yang ke-139 kali. Seperti yang Yuseong tahu, Tower of Trial bukan tempat yang mudah untuk bertahan hidup. Itu seperti tempat di mana player dengan rank tertinggi sekalipun bisa mati bila mereka tidak waspada. Jadi ia membutuhkan sebanyak mungkin orang kuat, terutama yang sekuat Yuseong. Sebenarnya Jin Hyuk hanya bisa mengcopy skill dari satu orang yang sama, sekali setiap 60 hari. Mengapa juga berkeliling mencari orang kuat kalau orang di hadapannya selalu datang mengantarkan skill kepadanya? Yusong berkata, dirinya akan menerima kekalahan ini sekarang. Saat lain waktu mereka bertarung lagi, hasilnya akan sangat berbeda. Kalau dipikir-pikir, dirinya belum tahu nama Jin Hyuk sebenarnya. Tapi Jin Hyuk menolak memberikan namanya. Dengan begitu, Yuseong akan memanggil Jin Hyuk dengan username di dalam gamenya dulu. Poopy Fart. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.